Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, tubuh kita ini dilengkapi dengan organ-organ atau alat-alat indera. Nah, alat indera ini merupakan organ yang berperan penting dalam mengenal lingkungan dan memberi respon terhadap segala rangsangan yang terjadi terhadap keadaan di tubuh kita. Nah, rangsangan itu menurut asal sumbernya terdiri dari rangsangan yang berasal dari luar, misalnya ada rangsangan berupa bau, rasa, sentuhan, cahaya, kelembapan atau suhu. Dan ada juga rangsangan yang berasal dari dalam tubuh, misalnya ini ada rasa haus, lapar, rasa nyeri, kelelahan, dan rasa kenyang. Rangsang adalah sesuatu yang mempengaruhi perubahan pada bagian tubuh. Rangsang juga biasa disebut dengan stimulus ya. Nah, pada tubuh manusia ini khususnya untuk hewan mamalia, ada beberapa macam reseptor. Ini yang pertama ada kemoreseptor. Untuk kemoreseptor ini dapat mendeteksi stimulus atau rangsangan yang berupa energi kimia, contohnya adalah bau dan rasa. Untuk bau dan rasa ini dapat ditangkap oleh alat indera kita yaitu hidung dan lidah. Selanjutnya ada fotoreseptor. Nah, untuk fotoreseptor ini dapat mendeteksi stimulus yang berupa energi elektromagnetik. Ini contohnya adalah cahaya. Nah, yang dapat menangkap cahaya pada tubuh kita adalah organ mata. Selanjutnya ada mekanoreseptor. Untuk mekanoreseptor ini dapat mendeteksi stimulus yang berupa energi mekanis ya, misalnya sentuhan, tekanan, dan getaran atau suara. Ini dapat diterima oleh alat indera kita yaitu kulit dan telinga. Dilihat dari asal rangsangannya, reseptor dibedakan atas. Yang pertama ada eksteroreseptor. Ini reseptor yang mampu menerima rangsangan dari luar. Tadi rangsangan dari luar ada berupa cahaya, sentuhan, bau ya. Kemudian ada interoreseptor, ini mampu menerima rangsangan dari dalam tubuh. Ini misalnya tadi rasa haus, lapar, kenyang. Selanjutnya ada proprioreseptor, ini terdapat di dalam otot, misalnya dapat menerima rangsangan berupa misalnya kelelahan ya. Tubuh manusia memiliki 5 alat indera utama, ini yang biasa kita sebut juga dengan istilah panca indera ya, yaitu ada mata sebagai indera penglihat, kemudian ada telinga sebagai indera pendengar, kulit sebagai indera peraba, dan lidah sebagai indera pengecap ya, serta hidung sebagai indera pembau. Bisa kalian lihat gambar di bawah, di sini ya ada mata. Mata ini untuk melihat rangsangan-rangsangannya ini peka terhadap cahaya. Sementara telinga ini berfungsi untuk alat pendengaran. Reseptor-reseptornya ini peka terhadap getaran suara. Hidung untuk pembau. Reseptor-reseptornya peka terhadap bahan-bahan kimia. Kemudian lidah ini untuk pengecap. Reseptor-reseptornya peka terhadap bahan-bahan kimia ini berupa cairan ya. Kemudian terakhir ada kulit, ini untuk indera peraba. Reseptor-reseptornya peka terhadap nyeri, perubahan tekanan, dan suhu. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari sistem indera yang pertama yaitu indera pembau atau hidung. Indera pembau pada manusia tersusun atas sel-sel reseptor pembau, ini yang disebut dengan sel-sel olfaktori. Sel-sel olfaktori terletak di dalam celah sempit di langit-langit rongga hidung. Jadi di sini ya terdapat sel-sel olfaktori. Sel-sel tersebut terdapat pada lapisan sel-sel epitel ya, selaput lendir hidung. Oleh karena itu, sel-sel olfaktori selalu basah oleh lendir untuk menjaga kepekaan dan melarutkan molekul-molekul bau sehingga dapat dicapai oleh silia sel-sel olfaktori di dalam selaput lendir. Sel olfaktori ini ya, yang warna biru ini. Ini sel-sel olfaktori. Nah, sel olfaktori ini merupakan modifikasi sel saraf dan sel biasa. Dendrit pada sel olfaktori, ini dendritnya, julurannya ini ya, dari badan selnya ini.
Dendritnya ini berfungsi menerima rangsangan zat kimia. Nih, zat kimia rangsangannya di sini ya. Berupa gas ya. Kerja indera pembau ini erat kaitannya dengan kerja indera pengecap. Kerjasama keduanya menyebabkan kita dapat mendeteksi aroma makanan. Indera pembau juga dapat menyebabkan rasa lapar saat kita menghirup bau makanan yang sedap dan mencegah kita memakan sesuatu yang berbau busuk serta menjijikkan. Selanjutnya kita bahas indera berikutnya, yaitu indera pengecap ya, atau disebut juga dengan lidah. Indera pengecap pada manusia ini tersusun atas sel-sel reseptor pengecap yang terdapat pada lidah. Lidah merupakan organ yang tersusun atas otot dan terdapat di dalam rongga mulut kita. Selain lidah, reseptor pengecap juga terdapat pada langit-langit mulut kita. Pada permukaan lidah, ini ya, permukaan lidah, ini terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan papila. Ada 4 macam bentuk papila, bisa lihat di sini. Ya, di sini ada papila circumvallata, filiformis, fungiformis. Di antara papila terdapat kuncup pengecap. Ini kuncup pengecap ya. Nah, kuncup pengecap ini dapat mendeteksi 5 rasa. Ada asin, manis, asam, pahit, dan satu lagi ada rasa umami. Sebagian besar kuncup pengecap lebih peka terhadap satu macam rasa dibandingkan rasa lainnya. Kuncup-kuncup pengecap yang mendeteksi rasa tertentu ini berkumpul atau terdapat di bagian lidah tertentu. Misalnya kuncup pengecap rasa pahit ya, di sini rasa pahit ini berkumpul di bagian belakang atau pangkal lidah. Kemudian ada kuncup pengecap rasa asam. Untuk rasa asam ini dia berkumpul di tepi belakang kanan kiri lidah. Selanjutnya ada kuncup pengecap rasa asin. Ini berada di tepi kanan kiri lidah. Kemudian ada kuncup pengecap rasa manis. Ini berkumpul di bagian ujung depan lidah. Selanjutnya ada kuncup pengecap rasa umami. Ini berada atau berkumpul di bagian tengah lidah. Jadi di sini rasa umami ya. Umami ini merupakan rasa gurih. Selanjutnya kita bahas indera pendengaran atau telinga. Nah, untuk indera pendengaran ini pada manusia ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada telinga bagian luar, kemudian ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam ya. Tiap bagian ini memiliki tugas atau fungsi yang berbeda-beda. Bagian yang termasuk telinga luar ini meliputi yang pertama ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga, dan ada membran timpani atau gendang telinga. Jadi ini bagian dari telinga luar ya. Daun telinga ini strukturnya merupakan tulang rawan elastis yang dibungkus oleh kulit. Fungsinya untuk menangkap dan mengumpulkan getaran suara. Kemudian di sini ada saluran telinga. Untuk saluran telinga ini merupakan saluran yang membawa gelombang suara menuju ke gendang telinga. Nah, di dalam saluran telinga ini terdapat rambut-rambut halus. Jadi di sini ada rambut-rambut halus ya. Rambut-rambut halus ini berfungsi mencegah benda-benda asing seperti debu yang masuk ke dalam telinga. Selain itu terdapat pula kelenjar lilin yang menyekresi cairan semacam lilin yang disebut juga dengan serumen. Cairan itu nanti berfungsi untuk menjaga agar permukaan saluran telinga ataupun gendang telinga senantiasa lembab ya. Nah, kemudian ada gendang telinga di sini disebut dengan membran timpani. Ini merupakan membran yang tersusun atas jaringan ikat elastis yang tipis dan kuat. Kita lanjut ke bagian telinga tengah ya, yang ini tadi. Nih, untuk bagian telinga yang tengah. Nah, bagian telinga tengah ini merupakan sebuah rongga yang berisi udara. Di dalam telinga tengah ini terdapat saluran yang disebut dengan saluran eustachius yang berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam faring.
antara telinga tengah dengan telinga luar. Ini tadi telinga tengah dengan telinga luar, ini dihubungkan oleh gendang telinga. Ini gendang telinga ya. Ini telinga tengah, ini telinga luar, ini dihubungkan oleh gendang telinga atau membran timpani. Sedangkan antara telinga tengah dengan telinga dalam, ini yang tengah dengan yang dalam, ini dihubungkan oleh tingkap oval yang ini dan tingkap bulat ya, yang ini. Gendang telinga ini berhubungan dengan jendela oval atau tingkap oval ini melalui 3 tulang pendengaran, yaitu yang pertama ada tulang martil atau malleus, kemudian ada tulang landasan yang ini ya, landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga tulang itu melekat pada tempatnya dengan perantaraan ligamen dan otot ya. Jadi di sini ada otot-otot melekat di otot-otot dan ligamen ini ya. Antara tulang landasan dan tulang sanggurdi ini di sini ini terdapat sendi yang memungkinkan gerakan bebas. Ketiga tulang pendengaran ini akan berfungsi mengirimkan gelombang suara dari gendang telinga menyeberangi rongga telinga menuju ke jendela oval. Telinga bagian dalam ini merupakan suatu rongga yang berisi cairan. Susunannya ini rumit ya, berongga-rongga atau berupa saluran-saluran. Ini strukturnya ada terdiri dari koklea, kemudian ada utriculus dan sacculus. Selanjutnya ada saluran setengah lingkaran ya. Nah, untuk koklea ini fungsinya sebagai alat pendengaran. Sedangkan untuk sacculus dan utriculus serta saluran setengah lingkaran yang ini tadi, ini merupakan alat keseimbangan. Struktur dari koklea ini terdiri atas suatu saluran bergulung berisi cairan ya. Jadi struktur di dalam koklea ini ya, salurannya bergulung, kemudian berisi cairan. Ini saluran ini terdiri dari yang ini adalah vestibula ya, saluran vestibula, kemudian ini saluran tengah. Selanjutnya ini adalah saluran timpani. Saluran vestibula ini merupakan saluran atau ruang paling atas pada koklea ya. Ini berhubungan langsung tadi dengan jendela oval. Sementara untuk saluran timpani ini merupakan saluran yang paling bawah pada koklea dan dia berhubungan dengan jendela bundar. Nah, di dalam saluran vestibula dan saluran timpani ini terdapat cairan yang disebut dengan perilimfa. Sementara pada bagian saluran tengah ini terdapat cairan yang disebut dengan endolimfa. Di antara saluran vestibula dan saluran tengah ini terdapat membran Reissner ya, ini ya, membran Reissner pemisahnya. Sementara di antara saluran tengah dengan saluran timpani ini terdapat membran basilar. Ini membran basilar. Selanjutnya kita bahas kemari ya biar lebih jelas. Di tengah saluran tengah ini terdapat penonjolan yang disebut dengan membran tectorium. Ini ya, membran tectorium. Membran tectorium ini menyokong yang disebut dengan organ corti. Yang ini ya, organ corti. Pada organ corti ini tersusun sekitar 25.000 sel-sel rambut sensori yang bagian dasarnya ini berhubungan dengan saraf pendengaran ya. Di bagian atas sel-sel sensori terdapat rambut-rambut sensori yang berhubungan dengan membran tectorium. Nih. Fungsi organ corti adalah mengubah getaran suara menjadi rangsangan saraf yang berjalan ke otak di sepanjang saraf pendengaran. Kita lanjut ke proses mendengar ya. Nah, suara akan berjalan melintasi udara dalam bentuk gelombang yang tidak terlihat. Agar kita bisa mendengarnya, gelombang tersebut harus diubah menjadi suara oleh telinga kita. Getaran suara yang ditimbulkan oleh sumber suara ini akan dikumpulkan oleh daun telinga
dan lubang telinga. Kemudian dibawa menuju ke saluran telinga. Di dalam saluran telinga, gelombang suara kemudian akan memukul-mukul gendang telinga dan diubah menjadi getaran-getaran suara. Selanjutnya, getaran tersebut akan diteruskan oleh ketiga tulang pendengaran, yaitu tulang martil, kemudian tulang landasan, dan tulang sanggurdi ke jendela oval ya, atau tingkap oval. Nah, getaran pada jendela oval ini akan menimbulkan gelombang atau riak pada perilimfa yang terdapat di dalam vestibula. Ini tadi ya. Jadi getarannya tadi akan menimbulkan gelombang atau riak pada perilimfa yang terdapat di dalam saluran vestibula dan saluran timpani. Kemudian getaran tadi akan menyebabkan bergetarnya membran Reissner. Jadi membran Reissner di sini juga ikut bergetar ya. Dan endolimfa di dalam saluran tengah ya, bergetar juga di sini. Nah, gelombang riak pada perilimfa dan endolimfa akan menyebabkan bergeraknya membran basiler. Di sini tadi membran basiler. Kita kemari ya. Bergerak di sini membran-membran basiler dan membelokkan rambut-rambut pada sel-sel sensori sehingga menyentuh membran tektorium. Jadi rambut di sini juga bergetar menyentuh membran tektorium. Nah, begitu rambut-rambut sel sensori membelok, mereka menghasilkan rangsang pada sel-sel sensori. Ini ya, menghasilkan rangsang pada sel-sel sensori. Kemudian rangsangan tersebut dibawa oleh saraf auditori menuju ke otak. Tempat rangsang-rangsang itu akan diterjemahkan menuju menjadi suara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.